Film ini mengisahkan tentang perjuangan cinta seorang pria yaitu Nick yang diperankan oleh Josh Hutcherson yang jatuh hati pada Maria yang diperankan oleh Claudia Treshek yang tak lain adalah keponakan ketua kartel narkoba dari Kolombia yaitu Pablo Escobar yang diperankan oleh Benicio del Toro. Nick yang merupakan seorang peselancar harus melewati perjuangan berat untuk mendapatkan hati wanita yang dicintainya yaitu Maria. Karena kehadiran Pablo Escobar, Nick pun berniat membawa Maria kabur dari Kolombia karena keberadaan Pablo selalu membahayakan hidupnya. Mampukah Nick melepaskan diri dan membawa kabur Maria dari Kolombia? Film dimulai dengan menampilkan Nick yang berasal dari Kanada beserta keluarganya pergi ke pantai Kolombia untuk membuka pelatihan surfing. Nick dan kakaknya Dylan pergi ke kampung untuk membeli beberapa kayu untuk membuat camp sementara di pinggir pantai. Sesampainya di kampung, Nick bertemu dengan Maria dan berniat menyewa truk Maria untuk mengangkut kayu ke pantai. Tapi karena Maria baik hati, dia meminjami truknya secara gratis. Setelah sampai di pantai, Nick dan kawan-kawannya berjoget bersama merayakan kedatangannya di pantai Kolombia. Setelah seharian berjoget, mereka kecapean hingga tertidur. Di tengah mereka tidur, datang sekelompok orang asing dan membangunkan mereka. Orang tersebut memperingatkan Dylan dan kawan-kawan segera pergi dari pantai, karena pantai tersebut adalah daerah kekuasaan mereka. Jika ingin tinggal, mereka harus membayar uang sewa. Pemimpin mereka diketahui bernama Rolanda. Di malam hari, Nick memberanikan diri untuk bertemu Maria. Nick ingin berterima kasih atas pinjaman truknya dan mereka pun berkenalan. Nick ingin PDKT dengan Maria dengan modus meminta segelas air putih agar bisa ngobrol dan berlama-lama dengan Maria. Benar saja akhirnya Nick dan Maria nampak lebih akrab. Mereka pun bercanda dan bercerita tentang diri mereka masing-masing. Kemudian Nick pulang dengan perasaan berbunga-bunga. Nampaknya mereka sudah saling suka. Itu terbukti keesokan paginya Maria tiba-tiba sudah berada di pantai. Ketika Nick masih tidur. Setelah bangun, Nick pun langsung sarapan roti lapis mirip Maria. Ternyata sama-sama nahan ya semaleman. Nick pun mengajak Maria berenang dan lagi-lagi, Maria berkata kepada Nick, "Jika kamu ketagihan dengan roti lapisku, datanglah ke tempatku." Keesokan harinya, Nick datang ke tempat Maria. Di sana ada acara pembukaan klinik baru yang dipimpin paman Maria yaitu Pablo. Di tengah-tengah Pablo memberikan sambutan, Nick melihat ada Rolanda dan melihatnya sinis. Setelah sambutan, Pablo pun pulang. Nick diajak oleh Maria untuk berkenalan dengan Pablo. Namun Nick menolak karena memakai celana pendek. Lagi-lagi Nick mengeluarkan rayuan mautnya. Dia mengatakan kepada Maria, "Aku tidak ingin kau pergi." Maria pun serasa terbang dan mendaratkan bibirnya ke arah Nick. Suatu hari Nick ingin membeli jas hujan untuk persiapan bertemu paman Pablo. Ketika Nick mencobanya di ruang ganti, tiba-tiba Rolanda datang dan menyuruh Nick keluar. Rolanda marah karena Nick belum meninggalkan desanya. Akhirnya dia melepaskan seekor anjing liar untuk menyerang Nick. Keesokan harinya Nick diajak Maria untuk datang ke pesta ulang tahun Pablo. Sesampainya di sana Nick dan Maria berjoget menikmati organ tunggal kesukaan mereka. Maria pun mengenalkan Nick kepada Pablo di kolam renang ketika Pablo asyik bermain air dengan anak-anak. Di malam pesta, Nick terheran-heran melihat kekayaan Pablo. Di tengah Pablo bernyanyi, Nick bertanya kepada Maria, "Dari mana Pablo mendapatkan kekayaan ini?" Maria bercerita bahwa penduduk Kolombia sejak dulu sudah biasa mengunyah kokain. Untuk mengalihkan pembicaraan, Maria mengajak Nick untuk berdansa. Di tengah malam, Pablo datang ke kamar Nick. Dengan wajah datar, Pablo memperingatkan Nick agar tidak mempermainkan cinta Maria karena Pablo sudah menganggap Maria seperti anak kandung. Pablo bertanya kenapa tangan Nick terluka. Nick bercerita bahwa dia digigit anjing karena tidak mau pergi dari pantai tempat dia tinggal.
Pablo pun mengeluarkan pena dan menulis sesuatu di tangannya dan langsung meninggalkan kamar Nick. Keesokan harinya, Pablo membuat video private untuk Nick dan Maria. Pablo mengumumkan kepada semua orang bahwa mereka akan menikah dan akan punya anak yang banyak. Bang Dylan yang hadir pada waktu itu diajak untuk bergabung namun dia memilih diam dengan ekspresi datar. Scene pun berpindah di camp surfing. Bang Dylan menanyakan kepada Nick apakah Nick melaporkan soal Rolanda kepada Pablo. Dylan memberitahu Nick bahwa Rolanda dan semua anak buahnya tewas digantung terbalik dan dibakar. Namun Nick tidak percaya hal itu. Nick meyakini bahwa Pablo adalah orang baik-baik. Nick pun kembali ke rumah Pablo dan menyapanya. Namun Pablo diam saja. Kemudian Nick bermain dengan Luis keponakan Maria. Dia ingin bermain kuda poni. Nick segera ke kandang kuda untuk mengambil kuda poni. Penjaga kuda bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Nick menjawab, dia akan mengambil kuda poni untuk Luis. Tanpa sengaja Nick melihat anak buah Pablo sedang membersihkan bekas darah dan pisau. Kemudian Nick masuk kandang kuda dan mulai curiga apa yang telah mereka lakukan. Kemudian Raul yaitu salah satu anak buah Pablo menghampiri Nick dan menyuruh Nick untuk menatap matanya, untuk memastikan Nick curiga atau tidak dengan perbuatannya. Kemudian Raul menghubungi seseorang dan mengatakan, "Kita punya masalah." Di pagi hari ketika Pablo sedang mengelap mobilnya, dia menyuruh Nick untuk masuk ke dalam mobil dan memperingatkan Nick jika melihat sesuatu beritahu aku. Jangan sampai memberitahu orang lain bahkan Maria sekalipun. Keesokan harinya Nick mulai gelisah dan mengajak Maria untuk tinggal di pantai saja. Namun Maria menolaknya. Suatu hari Nick mendengar berita di televisi bahwa Pablo sedang dalam pencarian polisi. Pablo berpesan agar dia dan Maria untuk sementara tinggal bersama saudaranya di tepi pantai. Sementara Pablo akan pindah ke tempat yang aman. Di camp surfing, Dylan menemukan pistol di sebuah laci. Dia memperingatkan Nick agar tidak membawa senjata di tempatnya. Dylan mengatakan kepada Nick bahwa dia sudah gila harta, tapi Nick membela diri dengan mengatakan, "Aku tidak sama dengan mereka." Tiba-tiba istri Dylan, yaitu Anna, datang menghampiri mereka dan memberitahu bahwa ada kabar di radio bahwa Menteri Kehakiman terbunuh dan pelakunya adalah Pablo. Maria pun sedih mendengar kabar itu. Kemudian anak buah Pablo menjemput Nick dan Maria untuk dibawa ke sebuah apartemen persembunyian Pablo. Di apartemen, Nick dan Maria melihat berita di TV bahwa Pablo adalah orang yang paling berbahaya dan paling dicari karena kejahatannya. Beberapa saat kemudian, Pablo datang ke persembunyian dengan mengenakan baju pendeta sebagai penyamaran untuk menemui keluarganya. Tak lama kemudian, saat makan malam, Pablo menerima telepon dan langsung bergegas untuk pergi lagi. Pukul 2:30 pagi, Nick terbangun dari tidurnya karena ada suara gaduh. Ternyata suara itu berasal dari Pablo yang sedang asyik menonton pertandingan sepak bola. Nick pergi ke ruangan Pablo dan meminta izin untuk pulang ke Kanada bersama Maria. Pablo menanyakan apa alasan mereka mau pulang ke Kanada. Nick menjawab, saudaranya yaitu Bang Dylan sangat rindu dengan kampung halamannya. Merasa keluarganya terancam, Nick bertemu dengan Dylan di sebuah supermarket dan menyuruh Dylan memesan tiket ke Kanada untuk mereka semua. Ketika Nick dan Maria berkemas, Raul anak buah Pablo menjemput Nick. Nick dibawa ke sebuah tempat untuk menemui Pablo. Dalam perjalanan, mata Nick ditutup. Setelah sampai, Nick berkumpul bersama orang-orang kepercayaan Pablo. Di sana Pablo memberitahu bahwa dirinya besok akan masuk ke penjara untuk sementara waktu. Selama dia di penjara, dia ingin mengamankan seluruh aset hartanya di suatu tempat yang rahasia. Nick adalah salah satu orang yang ditugasi Pablo untuk mengamankan aset tersebut. Sebelum berangkat, Pablo memberikan petunjuk di mana barang itu harus disembunyikan dan siapa saja orang yang akan Nick temui. Pablo mengatakan akan ada orang yang mengantarnya ke tempat persembunyian. Setelah misi selesai,
Pintu persembunyian harus dihancurkan dengan dinamit agar tidak ada jalan masuk ke tempat itu dan pemandu itu harus dibunuh dengan pistol yang sudah disiapkan Pablo. Nick berangkat dengan perasaan yang sangat ketakutan karena Nick tidak pernah membunuh orang sebelumnya. Setelah sampai, Nick mengikuti petunjuk Pablo yang pertama yaitu memarkir mobilnya di depan gereja. Nick melihat dari kaca spion ada sebuah mobil yang membuntutinya. Tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki yang bernama Martin. Dia mengatakan pada Nick bahwa dia adalah pengganti ayahnya sambil menunjukkan dinamit. Nick tidak percaya begitu saja. Dia turun dan menghubungi Pablo. Nick menanyakan apakah aku akan melanjutkan rencana ini sedangkan orang yang akan aku bunuh adalah seorang anak. Pablo menjawab, hubungi aku setelah tugas selesai. Martin pun mengantar Nick ke sebuah goa di bawah gunung di mana barang Pablo akan disimpan di sana. Sesampainya di goa, Martin menceritakan bahwa dirinya sudah mempunyai seorang istri dan anak. Perasaan Nick makin iba pada Martin. Sebelum keluar dari goa, Nick membuka barang Pablo dan isinya adalah berlian. Kemudian Martin menyelesaikan tugasnya dengan meledakkan mulut goa dan mereka pun pergi meninggalkan goa. Kini tugas Nick tinggal satu yaitu menembak Martin. Di tengah perjalanan Nick memberikan 2 berlian itu dan menyuruh Martin untuk meninggalkan kotanya karena nyawanya dalam bahaya. Namun Martin tidak mau karena Martin mempunyai keluarga dan pekerjaan di sana. Akhirnya Nick menodongkan pistol pada Martin. Karena ragu, Martin pun lari ketakutan. Nick berhasil mendapatkan Martin kembali dan menodongkan pistol ke arah Martin sambil mengatakan, "Aku akan menolongmu. Bawa pergi semua keluargamu dari kota ini." Martin pun menganggukkan kepalanya. Sesampainya di desa Martin, Nick melihat ada mobil anak buah Pablo dan dengan cepat Nick mencari jalan lain untuk sampai ke rumah Martin. Sesampainya di rumah Martin, Nick turun dan menelpon Maria. Dia mengajak Maria untuk bertemu di kedutaan Kanada besok pagi jam 9. Kemudian Nick menelpon Pablo dan yang mengangkat adalah anak buahnya yaitu Bambi. Bambi salah bicara sehingga Nick mengetahui bahwa Pablo akan membunuhnya. Setelah Pablo mengakui hal itu terdengar suara letusan senjata yang berasal dari rumah Martin. Martin dan semua keluarganya tewas dibunuh oleh Raul. Melihat Raul keluar dari rumah Martin, Nick pergi menghindar agar aman dari Raul dan anak buahnya. Raul memeriksa mobil Nick dan menembaki ban mobilnya. Merasa terkepung, Nick pun nekat kembali ke mobil dengan menutupi tubuhnya dengan sebuah kain. Raul meminta bantuan polisi untuk mencari Nick. Sementara itu anak buah Pablo yang lain pergi ke arah mobil di mana Nick bersembunyi. Beruntungnya ketika sudah dekat Raul menyuruhnya mencari Nick ke tempat lain. Karena tadi ketika diperiksa olehnya Nick tidak ada di mobil. Dari dalam kain, Nick melihat polisi dengan jumlah yang sangat banyak datang untuk mencarinya. Dan ada sebuah mobil patroli sedang parkir di samping mobil Nick. Scene berpindah ketika Pablo menyuruh keluarganya pergi ke tempat aman. Karena saat ini Pablo sedang dalam pencarian. Kemudian Pablo menyuruh Bambi melemparkan bola kepadanya. Pablo pun menendangnya ke arah hutan. Setelah Pablo menyuruh Bambi mengambil bola ke dalam hutan, dia menyuruh anak buah yang lain untuk menembakinya. Bambi pun tewas mengenaskan karena sudah salah bicara kepada Nick saat ditelepon. Setelah lama menunggu situasi aman, Nick akhirnya keluar dari persembunyiannya dan menyandra mobil patroli di dekatnya. Nick kabur dengan mengendarai mobil patroli. Hal itu pun diketahui Raul dan langsung mengikutinya. Nick berhenti di sebuah kafe untuk menelpon kakaknya. Tetapi yang mengangkat adalah Anna, yaitu kakak iparnya. Dia menangis di telepon dan Nick mendengar suara tembakan. Ternyata keluarga Nick yang tinggal di pantai sudah dibunuh oleh anak buah Pablo. Nick pun sangat marah dan sedih karena kematian keluarganya di suatu tempat. Pablo yang selama ini dikenal dermawan dan sangat baik oleh warga berpamitan karena akan menyerahkan diri ke pemerintah. Mereka disambut histeris. Terlihat Maria juga muncul di tempat itu seakan mengatakan sesuatu kepada Pablo. Namun setelah itu Maria menghilang. Beberapa saat kemudian Raul yang mengikuti Nick juga sampai ke kafe.
Nick memberanikan diri untuk menembak Raul dan anak buahnya. Dan Raul pun tewas. Kemudian Nick pergi ke mobil Raul. Di dalam mobil, Nick menerima telepon dari Pablo dan menanyakan keadaan Nick kepada Raul. Dengan sangat marah Nick menjawab, "Aku masih hidup." Kemudian Nick menembak telepon itu. Setelah menelpon, tibalah saatnya Pablo untuk menyerahkan diri kepada pemerintah. Sebelum berangkat, dia minta didoakan kepada seorang pendeta. Dan Pablo pun menyerahkan diri. Keesokan harinya, Nick menepati janjinya untuk bertemu Maria di gereja dekat kedutaan Kanada. Nick terlihat kesakitan karena sempat tertembak oleh Raul. Beberapa saat kemudian, Maria pun datang. Mereka sempat nangis berjamaah karena terharu atas kejadian yang menimpa mereka selama ini. Kemudian Maria meminta tolong ke kedutaan Kanada untuk menolong Nick yang sedang terluka, namun hal itu sudah terlambat. Nick banyak kehilangan darah, dan akhirnya Nick meninggal di dalam gereja dan film pun tamat. Sampai jumpa di film berikutnya.